oknum dari salah satu instansi yang sempat disebut terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu, KCP, sebuah bank BUMN bernama Muhammad Ilham Pradipta, 37, ternyata berasal dari Tentara Nasional Indonesia, TNI. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel Korps Polisi Militer, CPM, Doni Agus Prianto. Betul, kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 10 September 2025. Agus menambahkan, pihaknya masih mendalami keterlibatan oknum TNI tersebut. Namun, sejauh ini belum diketahui berapa jumlah prajurit TNI yang terseret kasus ini. Saat ini sudah kami dalami terkait dugaan keterlibatannya, ucap Agus. Sebelumnya diberitakan, Adrianus Agal, kuasa hukum 4 penculik mengatakan, ada oknum dari salah satu instansi yang terlibat dalam kasus Kepala Cabang Pembantu, KCP, sebuah bank BUMN di Cempaka Putih bernama Muhammad Ilham Pradipta, 37. Namun, Adrianus enggan merinci oknum itu berasal dari instansi mana. Adik kami, Eras, salah satu pelaku, diminta untuk menjemput paksa, menculik. Setelah adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, ada perintah dari oknum F, kata Adrianus di Polda Metro Jaya, Senin, 26 Agustus 2025. Dalam perintah itu, Eras dan kawan-kawan diminta untuk menyerahkan korban kepada seseorang di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Usai penyerahan korban, Eras dan 3 rekannya meninggalkan tempat kejadian perkara, TKP. Namun, mereka kembali mendapat perintah untuk mengantar pulang korban. Pada saat waktu ketemu lagi, disitulah mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan, ujar Adrianus. Dan mereka, salah satu terduga penjemputan paksa ini, menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ, tambah dia. Muhammad Ilham Pradipta ditemukan tewas di area persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis, 21 Agustus 2025, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang tengah menggembala sapi di area persawahan. Saat pertama ditemukan, saksi melihat korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta mata terlilit lakban. Setelah temuan tersebut, warga langsung melapor ke perangkat desa dan aparat kepolisian setempat. Selanjutnya, petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, dan menemukan mayat dengan kol. Belakangan diketahui, korban sempat diculik dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebelum jasadnya dibuang ke area persawahan Kampung Karangsambung. Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Kompas.com, korban tampak mengenakan kemeja batik coklat berlengan pendek dan celana panjang krem. Ia berjalan sambil menutupi kepala dengan tangan kiri, berusaha menghindari rintik hujan di area parkir supermarket di Pasar Rebo. Setibanya di mobil, saat hendak membuka pintu kemudi kendaraan berwarna hitam, tiba-tiba beberapa orang keluar dari sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelahnya. Korban sempat berusaha melawan ketika disergap, tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Korban kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil putih tersebut. Tak lama, kendaraan itu langsung melaju meninggalkan area parkir. Seorang saksi yang melihat kejadian itu sempat menyadari adanya aksi penculikan. Namun, mobil berkelir putih tersebut keburu tancap gas dan menghilang dari lokasi.